Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini saya Doni Andika bersama teman-teman semua dari Lampung bisa berkunjung ke Cikoneng, Pak ya. Lampung Cikoneng. Lampung Cikoneng. Nah, menariknya di Lampung Cikoneng ini banyak sejarah-sejarahnya, teman-teman. Karena apa? Karena Lampung Cikoneng ini ternyata asal-usulnya memang dari Lampung, gitu. Seperti apakah kisahnya nanti saya akan bahas langsung dengan Bapak Purkon, Pak ya. Iya. Ini Bapak Purkon adalah salah satu masyarakat yang mengerti tentang sejarah Lampung Cikoneng. Iya. Baik Pak, ini saya mau tanya sedikit nih Pak. Ya, boleh. Tentang sejarahnya Lampung Cikoneng nih Pak. Kok Ya. bisa di Banten Ya. ada sekumpulan orang Lampung gitu Ya. Pak? Ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan buat semuanya, khususnya buat saudara kita yang dari Lampung. Ya, di kesempatan siang ini kita sengaja dipertemukan oleh Allah ya. Alhamdulillah. Untuk bersilaturahim, Iya, ya kan? alhamdulillah. Di mana ada selama ini wasilahnya artinya bergerak di bidang musik, dan dengan lewat musik ini kita bisa ketemu silaturahmi ya. Alhamdulillah. Jadi sejarahnya yang saya dengar dari tuyuk-tuyuk kami. Jadi saya ini saya sebutkan kembali, nama saya adalah A.M. Purkon. Kurang lebih adalah keturunan yang ke-13 dari nenek moyang saya. Berdasarkan cerita dari orang-orang tua saya turun-temurun, bahwa kehadiran orang Lampung di Banten ini diawali sekitar tahun 1490-an. Iya. Jadi pada saat itu ada kunjungan dari seorang tokoh wali yang bernama Syarif Hidayatullah yang berkunjung ke Lampung. Iya. Nah, beliau ke Banten dulu. Di Banten beliau punya istri namanya Nyi Kawung Anten. Iya. Di kemudian hari dia punya putra namanya Sabah Kingking alias Mola Sanudin. Iya. Nah, kemudian ke Lampung beliau berkunjung ke kerajaan Ratu Pemanggilan. Ratu Pemanggilan. Nah, beliau di sana disambut dengan baik oleh masyarakat di sana dan oleh rajanya sendiri. Nah, kemudian beliau dinikahkan Pak. dengan dua orang wanita. Pertama anak patihnya yang bernama Dewi Sinar Kaca. Kemudian yang kedua dengan putri rajanya sendiri yang bergelar Putri Sinar Alam. Dari Sinar Alam inilah lahir yang disebut Pangeran Ratu Darah Putih. Nah, jadi kehadiran kami pada saat di tahun-tahun itu karena dimohon oleh Syarif Hidayatullah yang bertugas sebagai seorang waliullah syiar Islam. Iya. Ya kan? Untuk membantu beliau mengislamkan wilayah Banten yang kala itu masih beragama Hindu dan Sunda wiwitan. Oh, iya. Nah, kerajaannya kala itu namanya adalah Banten Girang. Rajanya adalah Pucuk Ungu. Kalau lokasi kerajaannya di Serang sekitar wilayah Sempu, Benggala. Jadi di pinggiran sungai Kalibanten. Iya. Nah, jadi akhirnya raja dari kerajaan Ratu Pemanggilan ini menghubungi berbagai macam suku-suku yang ada di Lampung. Iya. Sebagaimana kita ketahui di Lampung itu bentuk kerajaan itu tidak seperti di Jawa. Jadi masing-masing wilayah itu punya kedatuan dengan berbagai suku atau yang dikenal dengan istilah buai. Wah, betul. Ya kan?
Nah, di samping buai kesukuan, kita juga orang Lampung itu dikenal dengan dua jurai adat, yaitu adat Sebatin dan adat Pepadun. Nah, singkatnya cerita, kita berangkat dari sana, diceritakan itu 40 kuren. Saya sendiri masih belum mendapatkan penjelasan yang signifikan. Apakah kuren ini 40 kuren ini berarti mewakili 40 kebuayan? Iya. Ataukah bagaimana? Ataukah 40 kepala keluarga? Nah, datanglah kita ke Banten. Iya. Nah, di Banten tugasnya adalah untuk mensiarkan agama, yaitu agama Islam, untuk disebarkan kepada masyarakat kerajaan Banten Gilang yang kala itu masih Hindu dan Sunda Wiwitan, mungkin sedikit Buddha. Nah, di sini pun ada satu keuntungan buat Lampung, mungkin yang selama ini orang salah mengartikan bahwa seolah-olah Lampung itu diislamkan sama Banten, padahal tidak seperti itu yang seutuhnya. Buktinya Syarif Hidayatullah minta bantuan yang dari Lampung untuk mengislamkan orang di Banten. Berarti Lampung lebih dulu Islam. Menarik ini. Ini menarik. Berarti ternyata duluan Lampung gitu Pak ya. Syarif Hidayatullah dulu minta bantuan ke Lampung untuk mengislamkan orang yang ada kerajaan Banten. Nah, menarik. Ini informasi yang baru kita tahu ya. Atau teman-teman semua ya yang belum tahu, mudah-mudahan dengan informasi ini bisa tahu. Apa mungkin seperti itu? Why not? Betul. Ahli-ahli penyiar agama Islam itu dari Persia datang ke Gujarat kemudian dari Gujarat ke Aceh, melipir lewat pesisir. Iya, betul. Ke Medan, ke Padang, ke Lampung. Mungkin daerah-daerah pesisir. Betul. Karena memang banyak di sana ulama-ulama besar yang terlahir dari sana, Pak. Ada Edar Sahpernong itu kan turun-turunan tokoh-tokoh agama, betul. Sehingga buai Pernong itu kalau kita artikan buai berpikir. Bukan belamun tapi berpikir. Itu Pernong itu arti dari kata buai Pernong. Saya sendiri dari buai Mesindi. Mesindi, Bapak. Mesindi itu diperkirakan adalah dari wilayah Kroy. Jadi Lampung Barat. Di sana bisa dibuktikan ada buai Sindi. Iya, sekarang Kroy itu pesisir barat. Ya, pokoknya Lampung bagian barat tadi ya. Betul. Dan itu pun salah satu indikasi kita mengeklaim sebagai orang Lampung karena kita masih punya buai. Masih buainya, Pak ya. Dulu pun 40 kebuayan, cuman sekarang yang eksis paling sekitar 9 atau 7 lah. Karena apa? Buai itu diambil garisnya dari patrialisme, artinya bukan dari bipat kejatinya, dari ayah. Iya, nah, kalau melahirkan ibu perempuan kemudian suaminya orang luar ya, putu kali cawalun Lampung itu putu. Sudah putu. Apa itu buai lagi? Seperti itu. Mangga. Apa kira-kira? Iya, betul, menarik nih Pak. Jadi saya sendiri aja baru tahu Pak bahwa sejarah seperti itu. Ya, di luar sana banyak informasi beredar katanya bahwa Lampung Cikoneng itu ya ini yang konotasi negatif yang tersebar di masyarakat luas. Nggak tahu mereka. Lampung Cikoneng itu katanya di Banten itu katanya orang ya bahasanya kalau bahasa mereka itu kanyut lah ke sini atau memang transmigran ke sini ke Banten karena minoritas pada sini. Gimana itu Pak? Ya sah-sah saja mereka ngomong seperti itu karena mereka memang tidak tahu. Tapi kalau kita pertanyakan, kalau Anda memperkirakan artinya kita transmigrasi atau kanyutnya kanyut kapan? Transmigrasinya kapan? Istilah transmigrasi dikenal artinya di zaman Pak Harto. Iya, betul. Atau paling lamanya itu di zaman Jepang. Ada Romusa. Ada apa lagi tuh ya, arti perkebunan, kan gitu. Jadi di sini kebun apa? Iya, nggak ada Pak ya. Nggak ada. Nah, jadi itulah. Jadi diperkirakan ke generasi saya Bapak ini dari 1490-an atau 1500 lah ya. Jadi sekarang udah 2000 berarti sudah 520 tahun. 520 tahun. Banten berdiri saja belum sampai segitu. 500. Iya kan? Coba nanti dilihat kerajaan Banten berdiri tahun berapa? Sampai 500. Iya kan? Itu sangat tua Pak ya. Sangat tua. Dan saya mengeklaim bahwa artinya orang Lampung Cikoneng ini artinya orang Banten asal Lampung disebut Lampung Cikoneng dengan identitas bahasanya
tetap berbahasa Lampung. Iya, dengan Iya kan? budayanya. Ya, nah Betul. sekarang boleh kita pikirkan, kita renungkan satu masyarakat. Kalau masyarakat itu trans, apa iya dia mampu mempertahankan adat dan budaya bahasanya dalam kurun Iya. sekian, Betul. tidak tergilas oleh Perkembangan zaman dan artinya pengaruh lingkungan Nah, ya, betul. kalau dia bukan orang-orang biasa, Bapak yakin nggak bakal punya kemampuan ke arah Betul. sana? Pasti sudah ikut dengan tradisi Nah, ada adat sekitar Pak ya. kan gitu. Ya saya selalu nih Pak dengan Cikoneng karena saya juga menghadiri suatu hajatan di Pak Iya, Cikoneng. iya. Ya di sini kan Banten. Tapi saya lihat itu tatanannya mereka pakai busananya Iya, masih tetap ada betul. Lampung, Iya. tarian-tariannya tarian Iya. Lampung itu masih sangat kental berarti Pak ya. Terutama bahasa. Bahasa juga iya. Dan kita bisa membuktikan kalau kita ini dari dua jurai di Lampung, jadi bahasa kita pun memang di sini tidak ada perbedaan, mana pepadun, mana sebatin. Kita Iya. memang jadi satu. Betul. Bahkan disebut kita ini oleh Pak Sarudin itu adalah miniatur Lampung. Betul. Karena ya dua bahasa dari Sebatin dan Pepadun Di sini menjadi satu di Cikoneng ini. Cuman untuk adat-adat yang memang penuh dengan pendanaan kita memang sudah nggak mampu, Iya. kan gitu. Nah, itulah kurang lebih. Kalau visi misinya sendiri itu Pak seperti apa itu Pak? Ya kalau visi misinya itu ya tadi itu, bahwa artinya pada saat kita diminta, karena Sarip Pidatulun sudah sudah jadi menantu kerajaan Ratu Pemanggilan. Iya. Nah, dengan sendirinya kan kita sudah terikat oleh satu adat, Betul. satu saudara. Udah ya jadi kan? bersaudara. Pak? Nah, ya visi misinya kita ya membangun artinya kekerabatan. Kemudian yang utama bagi seorang muslim itu, terutama Sarip Pidatulun adalah kewajibannya sebagai seorang wali Iya. untuk menyebarkan agama, Islam. iya kan? Nah, itulah visi dan misinya, sehingga sampai sekarang artinya kita tetap bersaudara. Itu dibuktikan oleh satu kenyataan, satu transkrip yang disebut Dalung Kuripan. Oh jadi ada pembuktiannya itu satu manuskrip namanya Dalung Kuripan. Dalung Kuripan. Dalung salah satu itu buktinya, adalah Pak, ya? prasasti Iya. yang ditemukan di daerah Kuripan. Hmm. Itu perjanjian antara Maulana Hasanuddin dengan Ratu Darah Ratu Darah Putih. Putih. Oke. Isi perjanjiannya adalah garis besarnya, kalau Banten punya musuh, Banten di Banten di depan, Lampung di belakang, membela. Iya. Juga seperti itu kebalikannya. Orang Banten dan orang Lampung tidak boleh saling menyakiti. Jadi saling mendukung, saling mengasihi gitu Pak. Nah, Jadi saling saat mengasihi. Lampung punya masalah, Banten membantu dari Iya, belakang. Itu iya. juga Bisa sebaliknya. sebaliknya. Gitu. Karena saking eratnya persaudaraan Nah, gitu, Pak. bukan hanya persaudaraan. Kalau benar itu apa yang Bapak omongkan, berarti antara Maulana Hasanuddin alias Sabak Kingking dengan Ratu Darah Putih itu satu ayah lain emak. Gosan. Iya. Jadi agak disebut ulun bake. Iya. Buahit yang Muafid. satu buah. Betul. Coba buahnya buah Ya, aji. buahnya aja yang beda. Jadi beda kebuayan. Buah aji namanya. Buah aji itu dibangun setelah adanya perkawinan itu. Karena Ratu Darah Putih itu kemudian digelarkan Pangeran Aji Saka. Jadi ajinya itu dipakai jadi buah. Gitu. Sangat lengkap sekali informasinya yang kita dapat hari ini. Iya. Ada pesan dan apa Pak yang bisa disampaikan kepada teman-teman supaya nonton di sana, Pak? Pesannya ya terutama himbauan dari saya, mungkin setelah melihat YouTube ini ya ada sedikit tambahan wawasan. Iya, alhamdulillah. Bahwa sikam sinji lain masyarakat Lampung saya ke Batu Ombak, Iya, betul. lain transmigrasi, Iya. tapi zaman gehah ngidok artinya tujuan saya mulia. Alhamdulillah. Jadi sikam buat pok ni dija. Lain ninggalkan pekon tapi berjuang demi agama. Demi agama. Demi agama dan tugok gata. Nah, kita artinya sekarang ini mungkin sekitar satu kelurahan dan masyarakat kita memang tidak banyak karena habis sama Krakatau meletus. Waktu Krakatau meletus sudah. Nah, sebagian. sudah eksis di sini. 1885 kita dari 1490-an sudah di sini. Kayak gitu. Dan
jangan lupa ada satu tambahan. Saking kita artinya dekat ya dengan kerajaan Banten Islam, kita tuh diangkat jadi diberi satu wilayah pendidikan namanya Banten Barat. Dengan adipatinya Buyut Minak Sengaji. Keturunan dari Ratu Darah Putih. Juga, Pak, ya? Bekas keratonnya ada di Gudangarang namanya di situ. Jadi kita punya satu wilayah seperempat Banten. Seperempatnya Banten. Apa mungkin? Loh, kenapa enggak Om sama-sama berjuang mendirikan kerajaan Banten, menyiarkan agama Islam? Ya, betul, Pak. Jadi nggak ada salahnya, Pak, ya. Nah, kita pada saat itu mau pulang. Aduh jauh ya Pak Sultan, sikap agak balik. Aduh habis, aduh beres. Ya kan? Berjuang harus beres. Ya, kenapa harus pulang saudara saya? Loh, kalau nggak pulang saya di sini ngapain Om? Betul. Harta saya di sana. Di semua, gitu. Pangkat saya di sana. Jadi kita kan ngicik sombong nih si Tugok Dija, Katong Dija, lain jelema biasa. Jadi artinya kayak Jawa dan Jawa. Jelema saya darah biru. Iya. Turunan darah biru. Turunan darah biru. Dan ada sedikit lagi untuk saya tambahkan. Jadi coba pahami tentang budaya yang diajarkan oleh orang Lampung, nenek moyang kita itu penuh dengan tata krama. Betul, Pak. Di mana ada panggilan, ada amai, ada inai. Betul. Paham inai amai? Belum seberapa paham, Pak. Iya, itu. Kali kurangnya belajar kita. Kalau sekarang jadi amai inai itu apa? Apa itu, Pak? Alias yang diberikan kepada menantu kita yang laki atau yang perempuan. Oh, panggilan. Adok lah ya. Adok lah ya. Jadi Lampung itu ada adok, ada dijuluk, iya. Ada gelar. Nah, kalau amai inai itu artinya di keluarga. Oh, di keluarga. Kini ku ngadok sebai, iya kan? Sebai pun dikeni gelar. Siapa misalnya inai ini Raju. Jadi puaki munyi nih manggilnya kakak Raju. Kakak Raju. Iya. Mertua nih Raju. Manggil nih. Sebaliknya ku dikeni. Keni muni. Kayak gelar mungkin kak ulun panggilan jelema luar. Iya. Sultan Sapa. Iya. Pangeran Sapa kayak kalau dia turunan pangeran. Iya kan? Nah, betul. Itu supaya tidak manggil nama. Karena kalau sekarang kita dikenal itu, mamanya Johan. Iya. Iya kan? Betul. Nah, kemungkinan saja kita punya menantu dengan nama yang sama. Iya kan? Dan satu hal yang coba cari. Di Lampung itu terutama di sini, nggak tahu kalau di sana. Kalau manggil sama mertua laki-laki itu kiai. Bukan kiai. Nah, di sana ada kiai, kakak ya. Betul, iya. Ini kiai. Tapi kalau manggil sama mertua perempuan itu nyai. Cari, bukan Bapak menyatakan tidak ada, tapi belum ketemu. Cari satu kiasan untuk menyebut mertua laki kiai, mertua perempuan nyai. Nah kalau orang Jawa bue, pae, mbok, ya kan? Ambo kalau bahasa Sunda kan? Nah, nggak ada. Itu karena bentuknya itu tadi, Pak, ya, tata krama yang tinggi. Jadi memanggil pun terhadap mertua, terhadap menantu. Jadi ada sebutannya masing-masing. Nah, dan itu juga memberikan indikasi. Jadi yang merasa saudara yang dimana, ya itulah panggilnya. Jadi siapa-siapa yang memanggil seperti itu berarti pasti ada kaitan saudara. Dan itu dibagi dua. Nanti kalau istri kita tuh datang dari luar, itu lain lagi ininya, inai amainya. Kalau amai itu untuk diberikan ke laki-laki. Amai inai. Oke, ilmu baru nih, Pak. Baru tahu juga sih, Pak. Iya. Jadi teman-teman juga harus tahu juga itu. Pak, saya artinya dengan tangan terbuka apabila ada saudara-saudara, rekan-rekan, adik-adik, orang tua yang ingin berbincang kita artinya menggali tata krama, adat Lampung, ya setiap saat kalau saya sehat, insya Allah kita berbagi pengetahuan. Iya, alhamdulillah. Karena saya sendiri bukan seorang yang betul-betul tahu. Dan saya juga kalau ditanya referensi dari mana bukunya, insya Allah nggak punya. Tapi betul. Kalau saya disalahkan siap. Kalau memang ada alat yang menyalahkannya. Iya, betul, Pak. Kan gitu. Iya. Jadi ini kita sudah cukup lama kita berbincang-bincang, informasi sudah lumayan banyak yang kita dapatkan, Pak ya. Jadi terima kasih nih Pak atas informasinya. Ini sangat bermanfaat sekali. Amin. Semoga nanti teman-teman juga yang di luar sana bisa sama-sama kita belajar melalui video ini. Terima kasih banyak Pak Purgon. Sama-sama. Semoga bermanfaat.
Sampai berjumpa di lain kesempatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik pun. Abek pon, yuk lupa.